bisnis, perbedaan kepentingan seringkali menimbulkan gesekan antara kedua belah pihak yang bersengketa. Namun, bagaimana keberlanjutan hubungan antara keduanya bukan hanya dilihat dari masalahnya saja, namun bagaimana solusi kedua belah pihak untuk menyelesaikan sengketa. Hari ini, kita akan menyaksikan negosiasi langsung antara PT Makmur dan Sakti Jaya yang akan menyelesaikan sengketa tentang keterlambatan pemasokan. Silakan dulu. Terima kasih. Terima kasih, saya mengucapkan kepada Ibu Sabrina dan juga Ibu Tiwi karena sudah meluangkan waktunya untuk kami bisa berdiskusi ya, terutama soal permasalahan kedua perusahaan kami saat ini. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Ibu Nelsa dan juga Ibu Pipit. Kami di sini datang dengan niat baik dan juga untuk menyelesaikan persoalan ini dan juga menjaga hubungan baik antar perusahaan PT Makmur dengan PT Sakti. Kedua belah pihak mulai menjelaskan posisi masing-masing. Mereka tidak saling menyalahkan, namun fokus pada kepentingan. Oke, baik. Jadi, seperti yang kita tahu bahwa dalam 2 bulan terakhir ini, dari PT Sakti terlambat mengirimkan pasokan tebu selama 4 kali. Dan itu dampaknya di perusahaan kami itu juga cukup besar. Benar yang dikatakan Ibu Nelsa. Dengan adanya insiden kemarin yang terjadi antara pihak Sakti Jaya dengan pihak kami, dikarenakan pihak Sakti Jaya mengalami keterlambatan pengiriman bahan produksi tebu, sehingga pihak kami merasa dirugikan atas beberapa hal. Yang pertama yaitu kami kehilangan jam produksi kami, serta kami mengalami keterlambatan pengiriman kepada klien-klien kami. Oleh sebab itu, kami dari pihak Makmur berharap sangat tidak adanya keterulangan insiden tersebut. Kami memahami kondisi tersebut. Dari sisi kami, masalahnya muncul karena pemasok utama kami sedang mengalami kondisi distribusi internal. Dan juga kami sudah mencari pemasok alternatif dan kami juga butuh waktu untuk melakukan penyesuaian. Benar seperti yang dikatakan oleh Bu Sabrina tadi. Untuk itu, perusahaan kami sudah memperbaiki sistem tracking baru untuk memantau sistem pengiriman secara real time. Yang mana sistem ini memang belum sempurna 100%. Ini bukan hanya keterlambatan biasa. Kerugian yang dialami PT Makmur adalah kerugian yang sangat besar. Oke, jadi seperti yang kita tahu, setelah kami menghitung biaya kerugian di perusahaan kami, ternyata kerugian itu mencapai sampai dengan 300 juta, Ibu. Dengan diskusi ini, kami berharap kita dari pihak PT Sakti dan juga PT Makmur ini bisa mendapatkan titik temu yang adil, jadi tidak berat sebelah, seperti itu. Kami mengakui dengan keterlambatan yang terjadi, namun untuk menentukan kompensasi dari pihak kami juga harus memastikan perhitungan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Oke, baik. Kami dari PT Makmur tidak meminta kompensasi penuh dari PT Sakti Jaya jika memang PT Sakti Jaya tidak memungkinkan untuk memberikan kompensasi penuh kepada kami. Tetapi kami hanya meminta perbaikan sistem pengiriman produksi agar bahan baku produksi bisa datang kepada kami dengan tepat waktu dan tidak ada keterlambatan kembali. Untuk itu kami setuju Bu Pipit. Kami juga tidak ingin kejadian ini menimbulkan persepsi bahwa perusahaan kami itu buruk dalam menangani pemasokan dari perusahaan. Karena itu kami siap mendiskusikan nominal kompensasi yang paling memungkinkan. Negosiasi akhirnya dimulai. Kedua pihak memulai inti pembicaraan yang akan dibicarakan. Baik,
Sebelum masuk ke perhitungan dan detail teknis, saya ingin mengetahui apa prioritas utama dari pihak PT Makmur dalam penyelesaian ini, Bu Nelsa. 3. Untuk menjaga transparansi, pihak kami mengusulkan untuk adanya evaluasi bulanan pada 3 bulan pertama, yang mana evaluasi ini mencakup ketepatan pengiriman, efektivitas armada cadangan, dan juga keluhan yang akan muncul ke depannya. Saat ini yang paling penting yang harus kita bahas dan kita butuhkan itu dari PT Sakti juga harus memberikan kepastian pasokan tebu. Itu yang paling utama. Setelah itu kita baru membicarakan soal kompensasinya. Setelah permasalahan yang awal itu bisa kita selesaikan dan menemukan solusinya. Baik, Bu Nelsa. Untuk menjawab kebutuhan tersebut, perusahaan kami itu menawarkan skema pengiriman mingguan dengan waktu yang lebih pasti. Selain itu, perusahaan kami juga menyiapkan armada khusus untuk perusahaan Makmur yang kemudian akan digunakan kalau semisal ke depannya ada kendala. Karena itu, kalau ada kendala mendadak di kemudian hari, pengiriman bisa berjalan dengan baik. Itu merupakan usulan yang baik yang diberikan oleh Ibu Tiwi. Tapi bagaimana jika keterlambatan terulang lagi? Apa jaminan yang akan Ibu Tiwi berikan kepada PT Makmur? Kami bersedia menerapkan potongan otomatis apabila terjadi keterlambatan lagi, dan penerapannya akan kami lakukan setelah kami melakukan kesepakatan teknis yang final. 3. Oke, baik. Terima kasih untuk Ibu Tiwi dan juga Ibu Sabrina karena sudah memberikan pertanggungjawaban yang cukup oke menurut kami dan kami juga berusaha untuk menerima itu. Sekarang kita bicara soal kompensasi. Bahwa seperti yang saya sudah bilang di awal bahwa kerugian di perusahaan kami di PT Makmur sendiri itu mencapai 300 juta. Kami memahami, namun saat ini kami hanya bisa memberikan kompensasi sebesar 50% atau 150 juta, dan pembayarannya kami lakukan dalam 3 periode pembayaran. Pertanggungjawaban yang diberikan oleh Ibu Sabrina dan Ibu Tiwi merupakan pertanggungjawaban yang baik bagi kita semua. Dengan melakukan pembaruan sistem pengiriman yang lebih stabil, maka hal tersebut dapat kita terima dengan baik agar menjadikan kerjasama ini semakin lebih maju untuk kedepannya. Itu adalah ide yang bagus, Ibu Tiwi. Evaluasi rutin itu memang sangat penting dan sangat dibutuhkan. Dengan begitu, kami juga bisa menilai perubahan yang nanti dari pihak PT Sakti itu implementasikan ke depannya. Setelah melakukan diskusi panjang, akhirnya kedua belah pihak menemukan titik temu. Akhirnya mereka sama-sama melakukan evaluasi untuk memastikan kerjasama tetap berjalan dengan baik. Baik, dengan pada Hipit, kesepakatannya yaitu yang pertama, pengiriman dilakukan secara mingguan ya. Kedua, disediakan armada cadangan khusus untuk PT Makmur. Ketiga, kompensasi sebesar 50% yaitu 150 juta yang dibayarkan dalam 3 periode pengiriman. Keempat, diterapkan potongan otomatis apabila terjadi keterlambatan pengiriman. Kelima, evaluasi bulanan yang dilakukan selama 3 bulan pertama. Baik Ibu Sabrina dan juga Ibu Tiwi, kesepakatan yang tadi kami dari pihak PT Makmur setuju dengan kesepakatan tersebut. Kami juga menyetujui semua yang telah dibahas dan siap untuk berkomitmen penuh dalam kesepakatan ini. Negosiasi berjalan dengan efektif karena kedua belah pihak berfokus pada solusi, bukan kesalahan. Baik, untuk kesepakatan hari ini memberi kepastian yang lebih stabil, terutama tentang pasokan bahan baku utama kita, yaitu tebu. Dengan
armada tambahan dan juga pengiriman mingguan yang sudah disepakati tadinya, itu membuat produksi kami seharusnya sudah nantinya akan berjalan sebagaimana yang direncanakan. Baik, kami sangat bergantung pada ketepatan waktu pengiriman bahan baku dari pihak Sakti Jaya. Setelah 4 kali mengalami keterlambatan pengiriman selama 2 bulan terakhir, produksi kami sempat mengalami keanjlokan dalam sistem produksi kami. Tapi dengan komitmen dan evaluasi bulanan yang telah kita sepakati sebelumnya, kami dari pihak PT Makmur optimis dengan situasi ini yang akan membaik ke depannya. 3. Sistem distribusi kami sudah disesuaikan, mulai dari armada tambahan dan jadwal pengiriman mingguan yang akan menimbulkan risiko keterlambatan. Kami juga menyiapkan SOP baru yang berupa laporan keterlambatan yang akan segera ditindaklanjuti lebih cepat. Seperti itu. Mengakui adanya kekurangan dari pihak kami, keterlambatan pengiriman dan sebelumnya disebabkan adanya kendala dalam distribusi internal kami. Namun dengan adanya kompensasi 50% atau 150 juta secara berkala, kami menunjukkan komitmen untuk memperbaiki hubungan bisnis ini. Kedua perusahaan kini berjalan menuju kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. PT Makmur mendapat kepastian bahan baku dan PT Sakti Jaya menguntungkan untuk memperpanjang kerjasama dengan tanggung jawab dan transparansinya. Maka inilah bukti bahwa negosiasi adalah jalan utama untuk menyelesaikan masalah usaha bisnis. Baik Bu Nelsa, sebelum mengakhiri negosiasi pada kali ini, saya persilakan untuk menandatangani sebagai bukti pernyataan bahwasanya kedua belah pihak telah sepakat untuk negosiasi. Demikian proses simulasi penyelesaian sengketa dalam proses negosiasi antara PT Makmur dan Sakti Jaya. Penyelesaian perdamaian selalu jadi solusi yang terbaik dalam dunia usaha. Negosiasi yang baru saja kita saksikan berangkat dari sebuah konflik bisnis yang cukup serius. PT Makmur sebagai perusahaan produksi gula mengalami keterlambatan pasokan tebu sebanyak 4 kali dalam kurun waktu 2 bulan. Keterlambatan ini berdampak langsung pada terganggunya proses produksi, menurunnya kapasitas kerja pabrik, serta tertundanya pemenuhan pesanan kepada klien. Di sisi lain, PT Sakti Jaya sebagai pemasok tebu menghadapi kendala internal berupa gangguan panen dan distribusi. Kondisi ini kemudian menempatkan kedua perusahaan pada posisi yang saling bergantung, sehingga penyelesaian konflik tidak bisa dilakukan secara sepihak. Dalam konteks inilah, jalur negosiasi dipilih sebagai langkah penyelesaian sengketa karena dianggap mampu menjaga hubungan kerjasama jangka panjang dibandingkan penyelesaian melalui jalur hukum. Dalam proses negosiasi, penting untuk membedakan antara posisi dan kepentingan. Posisi merupakan tuntutan yang disampaikan secara langsung, sementara kepentingan adalah kebutuhan mendasar di balik tuntutan tersebut. PT Makmur pada awalnya menekankan posisi berupa tuntutan kompensasi atas kerugian yang mencapai ratusan juta rupiah. Namun, kepentingan utama mereka sebenarnya adalah kepastian pasokan tebu agar proses produksi dapat berjalan stabil dan berkelanjutan. Sementara itu, PT Sakti Jaya berada pada posisi yang lebih defensif terkait besaran kompensasi. Kepentingan utama mereka adalah menjaga keberlangsungan kerjasama dan memastikan perusahaan tetap mampu beroperasi tanpa tekanan finansial berlebihan. Kesadaran terhadap kepentingan masing-masing inilah yang akhirnya menjadi dasar terciptanya dialog yang konstruktif.
Negosiasi antara kedua pihak menggunakan pendekatan problem solving atau win-win solution. Pendekatan ini ditandai dengan upaya bersama untuk mencari solusi yang menguntungkan kedua belah pihak, bukan sekedar memenangkan kepentingan sepihak. PT Sakti Jaya menawarkan perbaikan sistem distribusi melalui pengiriman mingguan, penyediaan armada cadangan, serta penerapan sistem potongan otomatis jika terjadi keterlambatan. Sementara itu, PT Makmur menunjukkan sikap fleksibel dengan menerima kompensasi sebagian selama terdapat jaminan perbaikan sistem ke depan. Proses tawar-menawar berlangsung secara terbuka, disertai komitmen evaluasi bulanan sebagai bentuk kontrol dan transparansi. Hal ini menunjukkan adanya kepercayaan yang mulai terbangun di antara kedua perusahaan. Hasil dari negosiasi ini adalah sebuah kesepakatan yang mencerminkan keseimbangan kepentingan. PT Makmur memperoleh kepastian pasokan tebu melalui sistem pengiriman yang lebih terstruktur, sementara PT Sakti Jaya mempertanggungjawabkan keterlambatan melalui pemberian kompensasi secara bertahap. Adanya evaluasi rutin selama 3 bulan pertama juga menjadi mekanisme pengawasan yang penting agar kesepakatan tidak hanya berhenti di atas kertas tetapi benar-benar diimplementasikan dalam praktik. Kesepakatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik yang ada, tetapi juga memperkuat fondasi kerjasama bisnis di masa depan. Dari simulasi ini, dapat disimpulkan bahwa konflik dalam dunia bisnis adalah hal yang tidak terhindarkan. Namun, konflik tidak selalu harus berujung pada pertentangan atau pemutusan hubungan kerja. Melalui komunikasi yang terbuka, pemahaman terhadap kepentingan masing-masing pihak, serta komitmen untuk mencari solusi bersama, negosiasi dapat menjadi sarana penyelesaian sengketa yang efektif dan beretika. Negosiasi bukan tentang siapa yang menang atau kalah, melainkan tentang bagaimana kedua pihak dapat terus berjalan bersama dengan kesepakatan yang adil dan berkelanjutan. Belum. Makmur Ulang. Lupa. Kami juga salah. Belum. Makmur Ulang. Lupa. Kami juga salah. Makmur Ulang. Lupa. Kami juga salah.